Dengan kata lain, Musa menenteramkan emosi Tuhan. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan benar yang saya katakan, ada juga emosi Tuhan, saudaraku. Tapi tidak seperti emosi kita, emosi yang wajar sekali ada pada Tuhan, saudara. Memusnahkan semua. Janganlah Tuhan, dia katakan, ingatlah karena Abraham, Ishak, ingatkan janjimu kepadanya. Lalu hati Tuhan lunak kembali. Okelah Musa, dia katakan. Itulah dia dewasa, bisa menanggapi Tuhan, saudaraku. Bisa menanggapi, bisa mengerti Tuhan, saudaraku. Bisa menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan suka berkata-kata kepada anak Tuhan yang dewasa seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Sebabnya kita semua mesti bertumbuh dalam Tuhan. Jadi orang rohani. Kebanyakan perkara dunia ini, kebanyakan perkara daging, perselisihan, pertengkaran, keinginan-keinginan duniawi akan menutup semua hikmat rohani. Kita tidak mengerti jalan Tuhan, tidak mengerti hikmat rohani. Saya bacakan Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus menyerahkan diri bagi saudara, menyerahkan diri, memberi dirinya disalib, darahnya dicurahkan menebus saudara dan menjadi miliknya. Miliknya, berharga kita di hadapan Tuhan untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air, saudaraku, dan juga dikatakan lambang daripada firman. Tapi di sini juga dikatakan firman, jadi Roh Kudus dan firman menguduskan kita. Menguduskan saudara, itu sebabnya kita perlu selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Kemudian supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudaraku, inilah tujuan. Kita harus menuju ke sana. Di sorga itu jiwa-jiwanya cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Memang akan terjadi perubahan yang ajaib kapan kita menginjakkan diri di pintu sorga. Tetapi sebelum itu pun sudah ada perubahan-perubahan luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Sejak kita di dunia ini, saudaraku, dibentuk terus cemerlang, dia katakan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, tanpa cacat atau kerut. Jemaat kudus, 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 kudus dan tidak bercelah, sama seperti Yesus, saudara. Inilah kehendak Tuhan, inilah tujuan kita, inilah menjadi murid, bertumbuh terus dalam Tuhan, berubah terus dalam Tuhan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar keberkatan, bukan sekedar sembuh, bukan sekedar dapat mobil, dapat sepeda motor, dapat rumah. Itu semua berkat tambahan saja, saudaraku, diberikan Tuhan dengan murahnya. Saudaraku, sepanjang kita menggenapkan sedikit bagian kita, kita mengasihi Tuhan dengan setia, kita berikan korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai bibit. Kemudian saudaraku, kita berikan persepuluhan kita supaya kutuk jangan menimpa kita, saudaraku. Tetapi Tuhan membuka tingkap-tingkap yang di langit, mencurahkan berkat berkelimpahan kepada kita. Saudaraku, itu sebagian kecil daripada maksud Tuhan. Maksud Tuhan yang utama menjadikan murid, saudaraku. Haleluya. Dan berbuah lebat, saudaraku. Lalu sekaliannya ditambahkan padamu, firman Tuhan berkata. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Paulus mengeluh terhadap sidang Korintus. Sebenarnya keluhan Paulus dari Tuhan, karena dia merasakan Roh Kudus juga mengeluh. Apakah dikatakannya 1 Korintus 3, 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti kepada manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus mau berkhotbah. Kalau Paulus berkhotbah perkara rohani mereka tidak mengerti. Tapi kalau Paulus berkhotbah berkat-berkat materi, wah dia sambut luar biasa, saudaraku. Senang mereka itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama itu, tapi untuk bertumbuh dalam Tuhan, mereka merasa ya sudahlah, semua anugerah Tuhan. Ya. Jadi manusia duniawi, Paulus berkata.
Susulah yang kuberikan padamu, firman Tuhan yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang tidak perlu mengangkat salib. Aku, susu kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Masih manusia duniawi. Banyak pertengkaran, perselisihan di antara kamu. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit atas mengatas, sedikit-sedikit tersinggung. Payah sekali mengampuni, membesarkan diri, menyombongkan diri. Semua banyak sifat-sifat manusia lama belum dilepaskan. Aku nggak bisa bicara kepadamu seperti manusia rohani, kepada manusia rohani, tapi kepada manusia duniawi. Paulus berkata, susu kuberikan padamu, susu, makanan yang ringan, ditelan saja, tidak usah dikunyah, bukan makanan keras, bukan makanan pedas, bukan. Sanggup kamu, dikatakan. Nah. Tapi saudaraku, Paulus, Roh Kudus bukannya meninggalkan sidang Korintus itu peringatan supaya jangan tetap demikian. Tidak bisa tetap anak-anak, firman Tuhan berkata. Ya. Kepada sidang Laodikea yang sudah sangat suam pun Tuhan berkata, kusediakan emas yang sudah beruji kepadamu supaya engkau menjadi kaya. Janganlah kamu miskin, buta, malang, telanjang. Jangan, dia katakan, saudaraku. Karena ada juga rupanya sidang demikian, saudaraku. Saudaraku, bagaimana supaya kita bertumbuh? Rindulah. Aku harus bertumbuh, Tuhan. Aku tidak bisa begini-begini saja, Tuhan. 5 tahun, 10 tahun aku sudah selamat, Tuhan. Pengertianku tidak bertambah, Tuhan. Mutar-mutar aku di sini, Tuhan. Oh Tuhan, penginjilanku pun minim sekali, Tuhan. Penginjilanku hampir tidak ada, Tuhan. Aku mementingkan diri sendiri. Doaku pun banyak kali kepada diri sendiri saja. Ampuni aku, Tuhan. Padahal masih banyak jiwa-jiwa terhilang, Tuhan. Aku kurang peduli memuridkan mereka, kurang peduli kepada anak Tuhan yang lain, kurang mengasihi anak Tuhan yang lain, kurang mendoakan anak Tuhan yang lain. Aku mau berubah. Aku mau menjadi orang rohani, Tuhan. Aku mau bertumbuh. Aku tidak mau anak-anak, Tuhan. Aku tidak mau manusia duniawi, Tuhan. Aku mau manusia rohani, Tuhan. Amin. Haleluya. Rindulah, hauslah. Dunia ini akan bertambah-tambah duniawi. Jangan harapkan dunia ini bertambah baik, saudaraku. Tambah duniawi, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kami menginap di hotel apa namanya, tingkat 9 barangkali kami menginap, saudaraku. Di bawah sana, saudaraku, kelihatanlah pantai yang begitu indah, luar biasa, saudaraku. Oh, pada waktu sore hari saya tatap, saya duduk di situ 1 jam lamanya. Saya memuji Tuhan, luar biasa ciptaanmu. Melihatnya saja pun tenang. Tibalah waktu malam, saudaraku, malam minggu pula itu, saudaraku, ada pesta di bawah. Saudaraku, oh mereka nyanyi-nyanyi, saudaraku. Wah, walaupun ribut kami tidur, tetapi saudaraku, Ibu Munte bangun jam 2 dan dia menatap ke bawah. Apa yang dia lihat mengejutkan dia. Banyak yang tidak baik sudah di bawah sana, Pak, dia katakan. Apa itu? Saya katakan, dosa, terang-terangan, prostitusi, terang-terangan di bawah sana. Sudahlah itu, saya katakan, memang dunia sudah rusak, saya katakan. Begitulah keadaan dunia, saudaraku. Alam yang indah dikotori oleh perkara-perkara najis seperti itu, saudaraku. Saudara, karena mereka belum mengenal Tuhan, saudara. Banyak penyembahan berhala di sana. Mereka perlu dibebaskan, saudaraku. Saudara, sehingga alam yang cantik itu, saudaraku, rasa hambar, saudaraku. Pagi harinya, saudaraku, jam-jam 5 sudah ada pula orang bergerak badan di situ, segala macam, saudaraku, dengan musik-musiknya, saudara. Semua sangat duniawi, saudaraku. Sangat dangkal, saudaraku. Sangat kedagingan, saudaraku. Sangat keakuan, saudaraku. Sangat menyombongkan diri, saudaraku. Sangat kosong, saudaraku. Hidup demikian, saudaraku. Syukur kita kenal Tuhan, saudaraku. Kalau tidak, barangkali kita pun tercampak juga ke sana, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, bukan salah bergerak badan, saudaraku. Tetapi gerak badan mereka saya lihat agak aneh, karena kedagingan tentunya, saudara. Dari dalam memang demikian, saudaraku. Perlu diubahkan dari dalam, saudara. Dan yang mengubahkan itu hanya Injil Kristus. Dunia akan bertambah-tambah jahat seperti itu, saudaraku. Tetapi yang kudus hendaklah bertambah-tambah kudus, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah, apa kata Tuhan pada sidang Laodikea? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu apa yang kau perbuat. Engkau tidak panas, tidak dingin. Asal-asalan saja. Asal siap. Aku tahu pekerjaanmu. Bukan pekerjaan dunia ini maksudnya, pekerjaan rohani yang kita kerjakan. Asal siap saja, tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya kau dingin. Atau panas lah, itu kehendak Tuhan panas. Menyala-nyala, bersemangat. Amin saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan gak mau minum yang suam. Beberapa kali saya dengan Ibu Munte padaku, sehingga di restoran yang kadang-kadang belum pernah kami minum di situ, rasanya haus. Saya pesan teh manis. Lebih dahulu biasanya saya minta kepada pelayan, tolonglah airnya panas sekali ya, panas sekali. Gak apa-apa, saya tunggu. Saya mau teh manis panas. Saudaraku, kadang-kadang memang betul datang panas. Wah, saya menikmatinya. Tetapi kadang-kadang datanglah teh manis itu, saudaraku. Belum, baru datang, saudaraku, langsung bisa diminum. Saudara, gulanya pun mesti dikocok lebih dahulu. Tidak panas dan tidak dingin. Saudaraku. Kerap kali yang demikian kami tinggalkan dan kami bayar. Kami tidak mau meminumnya karena rasanya tidak bersih. Tidak akan mati kuman-kumannya kalau begini. Ya udahlah, tidak usah minum, dan tempat lain minum. Tuhan Yesus pun berkata, karena engkau suam, ku muntahkan. Demikian rohani kita. Janganlah suam, janganlah asal jadi pelayanan kita. Oh, pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tuhan mengharapkan kita ini melayani dengan roh yang menyala-nyala. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, firman Tuhan berkata. Kalau roh kami tidak menyala-nyala, saudaraku, dengan keadaan kami yang seperti ini, kami tidak akan sampai di Makassar, tidak sampai di Kendari, mengadakan KKR lagi, saudaraku, banyak tantangan, saudaraku, seminar lagi, saudaraku. Saudara, saya pun bukannya fit 100% tubuh saya, saudaraku. Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tetapi rohnya menyala-nyala. Saya pikir, Tuhan, kami ini, baik Vicky memberikan firman Tuhan, baik Joyce memberikan firman Tuhan, Ibu Munte dan saya, semuanya kami mengambil bagian, saudaraku, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Akhirnya bisa juga, dan kami percaya Tuhan berkenan dan mereka menerima berkat, saudaraku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bagaimana mungkin ini? Nampaknya bertentangan. Orang Laodikia berkata, kaya kami, dia katakan kaya. Kami bersandar pada kekayaan kami, sudah terjamin hidup kami. Rumah kami sudah ada. Tabungan kami sudah cukup, buat cucu kami pun sudah cukup. Kami kaya, dia katakan kami kaya. Dan terus memperkaya diri kami ini, dia katakan. Tapi Tuhan berkata, kenallah engkau miskin, engkau buta, engkau melarat, engkau malang, engkau telanjang. Wow, ini tuh. Mereka berkata secara materi, secara duniawi, karena mereka orang dunia, kaya memang secara dunia, tapi secara rohani mereka itu miskin, buta, telanjang. Ini peringatan kepada kita. Jangan demikian, saudaraku. Jangan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jangan. Kayalah secara rohani, amin. Kayalah secara rohani. Tuhan yang mengukur pelayanan kita. Pelayanan saudara adalah bagian saudara, pelayanan saya bagian saya, pelayanan kami bagian kami. Itu upah kami, itu mahkota kami, itu kesenangan Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tidak capek rasanya ke Kendari sana. Bahkan semangat ini masih mau berjalan lagi ke Kalimantan, saudaraku. Haleluya, saudara.